Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya, dari alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya telah tiba di kota Tianzi. Lalu tiba-tiba ada sumber cahaya yang berasal dari pusat kota yang jauh di sana. Dan ada sebuah bola di atasnya dan 3 lubang perlahan-lahan bergerak di sekitaran bola itu. Ini benar-benar sangat spektakuler, ucap dari orang-orang. Pada saat cahaya itu menyala, kumpulan binatang buas yang dari teknologi Ming He pun menjadi terlihat. Dan beberapa dari mereka tidak memiliki kepala dan ada juga yang telah membusuk pada saat ini. Tetapi mereka sepertinya masih memiliki kekuatan untuk menyerang tim Xiaoyan. Awalnya mereka tertarik pada kelompok Xiaoyan. Tetapi bola cahaya yang tiba-tiba menyala itu menarik perhatian semua kumpulan binatang buas itu. Lalu mereka semua pun melihat pada sosok cahaya di dalam kota dengan penuh semangat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap dari semua orang yang nampak bingung. Lalu mereka semua pun saling memandang satu sama lainnya. Mungkin ada seseorang yang menyalakan bola cahaya itu, ucap dari Kang Ping. Sebaiknya kita harus bergegas. Jika kita mati di sini, kita tidak akan mendapatkan apapun di sini, ucap dari Rancang. Baiklah, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Seluruh kota Tianzi ini benar-benar dipenuhi dengan deru binatang buas pada saat ini. Dan tim Xiaoyan pun terus melanjutkan perjalanannya. Setelah kelompok Xiaoyan ini berjalan beberapa lama, lalu salah satu dari tim Fearless melihat ada tim yang lainnya yang sedang diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Sosok ini hanya sendirian, tetapi dia benar-benar mendominasi pertempuran ini. Dan saat ini terlihat bahwa tim yang sedang diserang sedang berada dalam situasi yang sangat kritis. Di sana ada wanita yang bernama Xiu Zu'er yang sedang menahan serangan sosok itu dengan menggunakan perisainya. Dan pukulan sosok itu akhirnya merobek perisai yang dipegang oleh Xiu Zu'er. Kekuatan serangan sosok itu benar-benar mengerikan. Lalu tiba-tiba Xiu Zu'er merasakan ada sebuah tangan yang menjulur di pinggangnya. Saat pandangan Xiu Zu'er berbalik, dia melihat wajah yang tampan. Itu adalah Xiaoyan yang menarik Xiu Zu'er di dalam bahaya. Sesaat kemudian tangan api Xiaoyan pun langsung memukul dada sosok itu. Hiya, buar. Tetapi sosok itu sepertinya tidak terpengaruh oleh serangan yang dahsyat Xiaoyan itu. Lalu Rancang pun juga melesat. Kekuatan fisiknya yang lebih kuat daripada Xiaoyan, mungkin pukulan Rancang bisa membuat sosok itu terluka kali ini. Hiya, buar. Genping dan yang lainnya pun tidak ketinggalan. Mereka secara bergantian menyerang sosok itu. Hiya, benting, hiya, buar. Namun sosok itu tetap tidak terluka sama sekali. Rancang sulit sekali berurusan dengan sosok ini, hanya dari Xiaoyan. Kekuatan fisiknya sangat kuat, kecepatannya juga luar biasa. Tetapi dia sepertinya tidak memiliki sumber gas abadi. Jadi mungkin kita masih mempunyai peluang untuk menang, ucap dari Rancang. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Secara alami dia memang merasakan keanehan dari tubuh sosok itu. Xiaoyan, tolong beri aku sedikit waktu. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk menahannya, ucap dari Kang Ping. Kemudian dia memimpin timnya untuk membentuk sebuah segel yang misterius. Xiaoyan pun lalu mengangguk mendengar itu. Lalu Xiaoyan meminum ramuan Ling Yuan Xuan Tian Dan untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Setelah meminum ramuan itu, kekuatan Xiaoyan pun langsung meroket hingga berada di dausian bintang kelima tahap menengah. Xiaoyan lalu berkata, Rancang, sepertinya kita harus menggunakan serangan terkuat kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya, ucap dari Xiaoyan. Lalu Rancang pun mengangguk. Hus, hus, buar.
buar, suara ledakan dari kedua kekuatan itu pun terdengar hingga penjuru kota. Sekarang aku bisa membuat hingga 200 Lotus Flame, ucap dari Xiaoyan. Rancang juga terkejut saat mendengar itu. Kemudian Rancang dan Xiaoyan pun melesat bersama-sama. Sosok itu pun perlahan lalu mengangkat tangannya dan tinjunya langsung mengarah ke arah Rancang dan juga Xiaoyan. Hiya, dediduk, buar. Suezuer benar-benar terkagum saat melihat pertarungan itu. Sementara itu Genping dan yang lainnya masih membentuk arai dengan secepat mungkin. Tubuhnya juga bergetar akibat riak energi yang disebabkan oleh tabrakan serangan-serangan itu. Kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat pertumbuhan Xiaoyan benar-benar mengerikan, ucap dari Genping. Tabrakan serangan itu benar-benar imbang pada saat ini. Xiaoyan dan juga Rancang benar-benar terkejut karena sosok itu bisa mengimbangi serangan mereka walaupun hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Dan terlihat sangat jelas Xiaoyan dan juga Rancang sudah sangat kelelahan karena serangan yang baru saja mereka lancarkan. Mereka menguras energi mereka sendiri. Rancang, sosok ini terlalu kuat. Cepatlah mundur, ucap dari Yi Fengyu. Tidak, aku harus tetap bertarung membantu Xiaoyan, ucap dari Rancang. Kamu tidak akan mampu untuk melawannya, ucap dari Yi Fengyu. Sosok ini tidak memiliki sumber keabadian. Jika aku tidak membuka segel di dalam tubuhku, kita semua pasti akan mati di sini. Aku harus menyelamatkan semua orang kali ini, ucap dari Rancang. Mendengar kata-kata itu, Yi Fengyu lalu berkata, tetapi jika kamu membuka segel itu, kamu akan mati. Para penetua pernah berkata bahwa dalam keadaan apapun kamu tidak boleh membuka segel itu, ucap dari Yi Fengyu kepada Rancang. Namun Rancang sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Yi Fengyu. Karena Rancang menilai jika dia tidak melakukannya, mereka semua pasti akan mati di tempat ini. Bersiaplah, teriak dari Rancang. Segel glukoma di dalam lehernya pun menjadi lebih intens. Segel itu benar-benar akan dirusak oleh Rancang. Tetapi Rancang tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan pingsan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Rancang untuk mati kali ini, ucap dari Yi Fengyu. Yi Fengyu pun langsung membantu Rancang yang sedang tidak sadarkan diri itu. Untungnya para penetua telah membuat perlindungan segel ini. Jika tidak, Rancang pasti sudah memecahkan segel itu, ucap dari Yi Fengyu. Saat ini hanya Xiaoyan yang menghadapi sosok itu. Semuanya siapkan formasi, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu anggota tim Fearless pun segera bersiap untuk menuangkan sumber gas abadi ke arah tubuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan sekali lagi meminum ramuan peningkat kekuatan. Xiaoyan, jangan terus-menerus meminum ramuan itu, karena ramuan itu akan memiliki efek samping yang sangat kuat, ucap dari Lang Tian. Dia terlihat sangat cemas ketika dia melihat itu, tetapi Xiaoyan tidak punya pilihan lain pada saat ini. Dan benar saja, efek sampingnya jauh lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Saat mulut Xiaoyan dipenuhi dengan darah dan seluruh tubuhnya pun terasa sangat sakit. Meskipun begitu, kekuatan Xiaoyan telah melezit lagi dan sekarang berada di Dausian bintang 6 tahap awal. Di tangan kanannya, Xiaoyan telah memegang pedang Hanami buatan dari Ding Yue. Setelah itu Xiaoyan pun langsung melesat dan lautan api segera menyambar. Tetapi lautan api yang menyebar itu pun masuk kembali ke arah tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan benar-benar terbungkus oleh nyala api saat ini. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga mengaktifkan tubuh petir dewa kuno secara ekstrim. Karena fisiknya menanggung beban energi yang sangat berat, otot-otot di tubuhnya pun terasa sangat menyakitkan. Xiaoyan lagi-lagi memuntahkan darahnya. Sebentar lagi Xiaoyan bersiap untuk langsung menyerangnya. Tetapi sebelum itu, dia terlebih dahulu melepaskan pedang Xuanzong yang selama ini dibawa di punggungnya. Buar! Saat pedang Xuanzong itu menabrak tanah, dan tanah itu pun langsung membentuk lubang yang sangat besar. Dan debu-debu pun berterbangan saking beratnya pedang Xuanzong itu. Apa?
Jadi selama ini Xiaoyan membawa beban yang begitu berat di dalam pertempuran, ucap dari Genping yang terpana saat melihat adegan itu. Setelah semua beban di punggung Xiaoyan terlepas, kecepatan Xiaoyan pun menjadi sangat cepat. Bahkan saking cepatnya, dia seperti menghilang saat ini. Pring, 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 pring. Buar. Ketika Xiaoyan muncul, dia sudah berada di depan sosok itu. Serangan kali ini, Xiaoyan hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Dan mungkin serangan ini dia ingin lebih menghemat energi karena saat ini hanya dia sendirian yang bisa menangani sosok itu. Wush, buar. Sosok itu lalu terbanting oleh Xiaoyan. Tetapi dia sama sekali tidak kehilangan keseimbangannya. Sosok itu pun lalu mundur. Melihat sosok itu mundur, Xiaoyan pun akhirnya menebaskan pedang Hanaminya. Namun ternyata sosok itu bisa menahannya hanya dengan menjepit dengan kedua tangannya. Melihat ini, Xiaoyan pun dengan putus asa ingin menarik diri. Karena tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, sosok itu benar-benar tidak bergeming. Sialan, ucap dari Xiaoyan. Krak! Pedang Hanami yang dijepit pun telah rusak pada saat ini. Dan sesaat kemudian pedang Hanaminya pun benar-benar hancur menjadi serpihan besi. Pring, buar. Yang paling menakutkan adalah dia melakukan ini hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Xiaoyan pun benar-benar ketakutan saat ini. Dan sosoknya pun mundur ke belakang. Namun begitu sosok itu melangkah, dia langsung menangkap pakaian Xiaoyan dan meninju wajah Xiaoyan dengan keras. Hiya, blendring, buar. Untungnya perisai Zenzin milik Xiaoyan muncul tepat waktu dan menghalangi wajahnya. Pertahanan perisai itu pun sangat menakjubkan. Xiaoyan lalu mencoba kembali untuk mundur. Namun sosok itu tidak akan membiarkannya pergi. Gerakan Xiaoyan juga sangatlah cepat kali ini. Hiya, dededuk, 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 buar. Xiaoyan yang begitu kuat saja rasanya mustahil bisa mengalahkan sosok itu. Lalu mungkinkah arah yang dibentuk oleh Genping akan aktif? Formasi Araiku hanya bisa menjebaknya saja dan serangannya hanya bergantung kepadamu. Aku tidak bisa melakukan hal yang lebih dari ini, ucap dari Genping. Xiaoyan semakin terjepit pada saat ini. Sudah mustahil untuknya bisa menghindari serangan dari sosok itu. Genping, apakah formasi Araimu sudah siap? Tanya dari Xiaoyan. Sebentar lagi, ucap dari Genping. Lalu ada 12 tali misterius yang langsung mengikat sosok itu. Sosok itu pun diikat erat dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Melihat sosok itu sedang terjebak, Xiaozan yang tidak jauh dari sosok itu pun mencoba untuk menyerangnya. Hiya, deduduk, 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 deduduk. Buar. Xiaozan memukulnya secara bertubi-tubi menggunakan gunung dewa hitam. Ajaibnya pipi dari sosok itu pun menjadi sedikit penyok. Sosok itu pun langsung terbanting ke tanah oleh gunung dewa hitam milik Xiaozan. Sosok itu membentuk lubang yang sangat besar di tanah. Padahal tentu saja serangan Xiaozan ini lebih lemah daripada serangan Xiaoyan. Semua orang pun tampak curiga pada waktu ini. Termasuk Xiaoyan yang melihat adegan ini. Dia pun kebingungan. Xiaoyan dan Rancang sama sekali tidak bisa membuat sosok itu terluka. Tetapi serangan Xiaozan malah sangat efektif. Xiaozan, cepat serang dia terus menggunakan gunung hitam, teriak dari Xiaoyan. Xiaozan juga sepertinya sudah mengerti. Teknik gunung hitam miliknya memiliki efek yang luar biasa pada sosok itu. Xiaozan pun lalu mengangguk. Xiaozan segera menghujani sosok itu menggunakan teknik gunung hitamnya. Hingga sosok itu pun terhimpit dan tidak berdaya. Hiya, deduduk, 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 deduduk. Hiya, buar, buar. Mati kau, buar. Akhirnya sosok itu pun bisa dikendalikan oleh Xiaozan. Tetapi sayangnya Xiaoyan saat ini pada kondisi yang cukup menyedihkan. Akibat dari terlalu banyak meminum ramuan peningkat kekuatan. Xiaoyan pun terus-menerus batuk darah. Hingga dia pun tidak sanggup lagi untuk berdiri. Melihat itu, King Mu'er dan Zeni pun langsung menghampiri Xiaoyan dan langsung mengobatinya. Setelah Xiaoyan meminum beberapa pil, dia pun bermeditasi untuk memulihkan cederanya.
pada saat ini Yi Fengyu juga merawat rancang. Mungkin aku bisa membantumu, ucap dari Xu Zu'er. Aku ingat sepertinya aku pernah melihatmu, tetapi aku lupa di mana itu, ucap dari Xiaozan. Xiaozan tidak menyadari bahwa ada Qianing di belakangnya, dan Qianing pun segera mencubit perut Xiaozan. Lalu Qianing pun berkata, "Jadi selama ini kamu masih memikirkan wanita lain?" Aku hanya seperti pernah melihatnya saja, ucap dari Xiaozan. Lagi pula, aku hanya bercanda, ucap dari Qianing sambil tersenyum. Bukankah kamu adalah Nona Xu Zu'er yang menjadi juru lelang di Hongmen itu, ucap dari Yi Fengyu. Xu Zu'er pun lalu mengangguk. Setelah itu Xu Zu'er memancarkan kekuatan lembut dan dengan cepat membantu Xiaoyan memulihkan cederanya. Di bawah kekuatan gabungan Yi Fengyu dan juga Xu Zu'er, Xiaoyan pun akhirnya bisa membuka matanya kembali. "Xiaoyan, sepertinya kamu sudah bangun," ucap dari Geng Ping. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Lalu dia melirik sosok yang tertimpa oleh gunung hitam milik Xiaozan. Xiaoyan pun lalu berdiri. "Terima kasih karena telah mengobatiku," ucap Xiaoyan kepada Yi Fengyu dan juga Xu Zu'er. "Oh ya, apakah aku pernah mengenalmu? Sepertinya wajahmu tidak asing," tanya dari Xiaoyan kepada Nona Xu Zu'er. "Xiaoyan, kamu pernah melihatnya saat dilelang Hongmen. Dia adalah Nyonya Xu Zu'er," ucap dari Yi Fengyu. "Oh ya, aku benar-benar minta maaf, Nona Xu Zu'er. Terima kasih atas bantuanmu kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Tidak, akulah yang harusnya berterima kasih kepadamu karena kamu telah menyelamatkan hidupku," ucap dari Xu Zu'er. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kami hanya ingin mendapatkan warisan dan kebetulan saja kamu ada di sini. Tetapi sekarang kami belum benar-benar mengalahkan sosok itu," ucap dari Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan lalu berjalan menuju Gunung Dewa Hitam. Dan semua orang pun menyaksikan bahwa sosok itu telah terhimpit gunung dewa hitam milik Xiaozan. Hanya kepalanya saja yang terlihat ke arah luar. "Ding Yue, apakah kamu punya solusi atas ini?" tanya dari Xiaoyan. Ding Yue pun lalu memandang sosok itu sambil berjongkok. Setelah Ding Yue mengamati sosok itu, dia pun lalu berkata, "Sosok ini adalah The Fallen God," ucap dari Ding Yue. "The Fallen God?" tanya dari Xiaoyan. Kemudian Ding Yue menjelaskan asal-usul The Fallen God ini kepada semua orang. Dan semua orang pun mengerti bahwa setelah kematiannya The Fallen God ini bisa dibangkitkan dengan teknologi Ming He kuno. Namun The Fallen God saat ini hanyalah mayat hidup yang tidak memiliki kesadaran. "Apakah ini ada hubungannya dengan kota Tianjin yang membeku ini?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Nona Xu Zu'er pun lalu berkata, "Bukan, alasan kota Tianjin menjadi beku seperti ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan," ucap dari Xu Zu'er. "Oh, Nona Xu Zu'er, apakah Anda mengetahuinya?" tanya dari Xiaoyan. Menurut legenda, alasan mengapa kota ini membeku adalah karena mereka menciptakan Legui Dewa. Pertarungan kemudian melancarkan pemberontakan. Tetapi pada akhirnya pemberontakan mereka dikalahkan. Dan hal ini yang menyebabkan kota Tianjin membeku selamanya. Dan orang-orang kota Tianjin tidak akan bisa untuk bereinkarnasi selamanya, ucap dari Xu Zu'er. "Memang kota Tianjin memberontak kepada siapa? Apakah mereka begitu kuat sehingga bisa mengatur reinkarnasi?" tanya dari Xiaoyan. "Lawan mereka terlalu kuat. Nanti kamu akan tahu sendiri. Saat ini aku tidak akan memberitahumu dulu," ucap dari Xu Zu'er. Baiklah kalau begitu, kita lupakan dulu saja soal itu. "Lalu The Falcon God ini harus kita apakan?" tanya dari Xiaoyan. "Teknologi ini tidak begitu mudah untuk dipecahkan. Dan tidak ada cara untuk mengendalikannya," ucap dari Ding Yue. "Apa? Apakah ini dikendalikan oleh kekuatan jiwa?" tanya dari Xiaoyan. "Itu bisa saja dicoba, tetapi aku rasa masih sangat sulit untuk mengendalikannya. Meskipun The Falcon God ini tidak memiliki sumber gas keabadian, jika kita bisa mengendalikannya, kita akan mempunyai kekuatan tambahan di tim kita," ucap dari Ding Yue.
Xiaoyan dan Xie Jinghui pun mencoba mengendalikannya dengan kekuatan jiwa mereka. Namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Lalu Ding Yue segera mengeluarkan jarum halus dan menusukkannya ke arah belakang kepala The Fallen God ini. Lalu mata biru gelap Fallen God pun benar-benar menjadi redup dan tubuhnya juga tidak bergerak. Aku tidak menyangka bahwa sumber kendali intinya ada di sini. Ternyata ini jauh lebih mudah. Xiaozan, kamu bisa melepaskan kembali gunung hitammu. Sepertinya jarum milikku ini bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Tetapi jika kita ingin memiliki kendali penuh, kita harus melakukan riset terlebih dahulu, ucap dari Ding Yue. Setelah Xiaozan mendengar itu pun, dia dengan hati-hati lalu melepaskan gunung hitam miliknya. Dan benar saja, The Fallen God pun tidak bergerak sama sekali. Tetapi bau busuk di tubuhnya sangat mengganggu. Sepertinya kita harus memandikannya terlebih dahulu. Dia terlalu bau, ucap dari Xiaozan. Lalu Qianing pun menembakkan air dari jari-jarinya untuk membersihkan tubuh The Fallen God. Setelah dibersihkan, ternyata The Fallen God ini memiliki wajah yang tampan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Oh ya, gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saveria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.